Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama saya di My English Class Channel. Baiklah teman-teman semua, nah pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tentang penggunaan adjective clause dalam bahasa Inggris. Nah, bagi teman-teman yang belum paham atau belum mengerti tentang penggunaan adjective clause ini dalam bahasa Inggris, nah silakan teman-teman simak videonya ya. Nah, oke. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa yang disebut dengan adjective clause dan bagaimana cara penerapannya di dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum kita masuk ke penggunaan adjective clause atau sebelum saya menjelaskan tentang adjective clause, saya terlebih dahulu akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang klausa itu sendiri. Clause itu apa? Nah, yang disebut dengan clause itu adalah kalimat yang di dalamnya sudah terdapat kata subjek dan kata verb. Nah, itu sudah disebut dengan yang namanya clause 1 tadi. Nah, jadi clause itu bisa juga dikatakan dengan kalimat. Nah, pada clause ini juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan independent clause dan yang kedua dependent clause. Nah, independent clause di sini adalah induk kalimat dalam artian kalimat yang sudah bisa berdiri sendiri. Nah, sementara dependent clause itu adalah anak kalimat atau dalam artian kalimat yang menjelaskan tentang induk kalimat dan harus diiringi dengan induk kalimat itu sendiri dan kalimatnya tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kalau kita contohkan di sini, nah di sini adalah contoh dari independent clause. I thank the woman. Maksudnya saya berterima kasih kepada wanita itu. Nah, sementara kalau yang anak kalimat she helped me. Nah, dia telah menolong saya. She di sini siapa? The woman. Berarti dia harus masuk kepada induk kalimat itu sendiri. Jadi anak kalimat itu menjelaskan induk kalimat. Paham ya teman-teman sampai di sini? Nah, adjective clause itu sendiri merupakan anak kalimat atau yang disebut juga dependent clause ini yang difungsikan atau yang digunakan untuk menerangkan sebuah noun atau kata benda atau juga bisa pronoun, kata ganti orang. Nah, sampai di sana dulu paham kan teman-teman semua? Nah, jadi itulah yang disebut dengan adjective clause. Dan fungsi dari adjective clause ini kenapa dia disebut dengan adjective? Karena dia di dalam sebuah kalimat ini dia berfungsi sebagai kata sifat atau adjektif. Nah, paham ya teman-teman? Nah, masuk kita ke bagian-bagian dari adjective clause ini. Adjective clause di sini memiliki tiga fungsi. Yang pertama yaitu untuk menerangkan subjek. Yang kedua untuk menerangkan objek dari kata kerja. Yang ketiga menerangkan objek setelah preposisi. Nah, ini juga bisa dikatakan setelah kata kerja. Nah, langsung kita masuk kepada penggunaannya yang pertama untuk menerangkan subjek itu sendiri. Nah, sebelumnya kita sudah melihat tentang penggunaan independent dan dependent clause. Nah, ini adalah dependent dan ini dependentnya ya, teman-teman. Nah, untuk penggunaan dari adjective clause-nya itu sendiri dalam kalimat, kita bisa melihat contohnya yang ada di sini. I thank the woman who helped me. Nah, maksudnya di sini adalah saya berterima kasih kepada wanita yang sudah menolong saya. Nah, di sini dari penggunaan who sampai me di sini adalah inilah yang disebut dengan adjective clause-nya itu. Nah, penggunaan adjective clause-nya itu terdapat pada who helped me ini. Paham ya, teman-teman? Nah, yang who di sini kita gunakan untuk menerangkan sebuah noun yang itu the woman. Nah, the woman di sini menerangkan yang she. Jadi yang dikatakan adjective clause itu sendiri adalah dependent clause. Dependent clause ini yang digunakan untuk menerangkan sebuah noun atau pronoun. Nah, karena dia berfungsi sebagai menerangkan subjek, subjek yang diterangkan adalah subjek yang terdapat pada kalimat dependentnya. Nah, she helped me ini, she ini kan fungsinya sebagai subjek di kalimat dependent ini, anak kalimat ini sebagai subjek dan ini verbnya. Nah, fungsi dari adjective clause itu dia menerangkan subjeknya ini. Paham ya teman-teman untuk penggunaan yang nomor satu. Nah, untuk dalam pembuatan kalimatnya itu sendiri, teman-teman bisa memasukkan seperti induk kalimatnya terlebih dahulu. Kemudian teman-teman menggantikan kata she atau pronoun yang ada di sini dengan kata relatif who atau that, who helped me.
Nah, untuk penggunaan who, relative noun atau relative pronoun ini, teman-teman bisa menengok di bagian bawah ini. Kalau untuk penggunaan who kita gunakan untuk menerangkan orang, kalau which kita gunakan untuk menerangkan benda. Nah, benda mati. Kalau dead kita bisa menggunakan untuk menerangkan orang maupun benda. Nah, di sini karena yang diterangkan adalah the woman itu adalah wanita. Jadi kita menggunakan yang namanya who atau dead. Nah, paham ya? Ini bisa digunakan keduanya. Nah, kita bisa meletakkan kata who ini pada kata pronounsnya. Terus kita bikin kalimat seperti ini. Paham ya teman-teman? Nah, lanjut kita kepada contoh berikutnya. Untuk fungsi adjective clause yang menerangkan subjeknya ini, nah kita bisa melihat di sini contohnya yang independent. The book is mine. Buku itu adalah milik saya. Sementara yang untuk anak kalimatnya, it is on the table. Itu terletak di atas meja. Nah, it is on the table-nya ini, it-nya di sini menerangkan siapa? The book. Ya, berarti kita menerangkan yang namanya benda. Nah, untuk penggunaan kalimatnya, fungsi adjective clause-nya itu kita letakkan di sini. Which is on the table is mine. The book which is on the table is mine. Nah, ini artinya buku yang terletak di atas meja adalah milik saya. Nah, untuk penggunaan which-nya ini sendiri teman-teman sudah paham kan? Nah, untuk membuat kalimatnya ini sendiri, kalau yang dalam pola adjective clause ini teman-teman bisa meletakkan yang namanya the book. Setelah the book teman-teman memasukkan yang namanya ini independent clause-nya itu, tapi sudah difungsikan sebagai adjective clause. Nah, kita tambahkan, kita ganti it-nya di sini menjadi which is on the table. The book which is on the table, baru kita lanjutkan dengan penggunaan is mine, is mine. The book which is on the table is mine. Nah, paham ya teman-teman sampai di sini? Which ini juga bisa kita ganti dengan penggunaan that, karena that ini bisa digunakan untuk orang atau benda. Paham ya teman-teman semua sampai di sini? Nah, itulah bentuk dari adjective clause itu menerangkan subjek. Dia menerangkan subjek dan diterangkan itu adalah subjek yang terdapat pada kalimat dependent atau anak kalimat. Paham ya teman-teman? Nah, lanjut kita kepada bentuk yang kedua, yaitu adjective clause yang digunakan untuk menerangkan objek setelah verb. Nah, kenapa objek setelah verb di sini? Kita coba lihat pada bagian induk kalimat dan anak kalimatnya, independent dan dependent. Yang independennya, the man was Mr. Jonas. Nah, maksudnya di sini adalah laki-laki itu adalah Mr. Jonas. Nah, sementara yang dependennya, I saw him. Saya melihatnya. Nya di sini menerangkan ke Mr. Jonas. Nah, berarti ini yang disebut dengan anak kalimat. Paham ya teman-teman? Nah, untuk pembuatan kalimatnya sendiri dengan menggunakan adjective clause ini, kita bisa lihat objek yang ada pada dependent clause-nya itu terlebih dahulu. Misalnya objeknya adalah him. Jadi kita menerangkan him-nya ini. Kita bikin adjective clause-nya seperti ini. Who I saw, siapa yang saya lihat? Jawabannya adalah him. Nah, jadi itulah fungsinya untuk menerangkan him-nya ini. Nah, ini adalah yang diterangkan Mr. Jonas. Paham ya? Dalam pembuatan kalimatnya itu sendiri, berarti the man who I saw was Mr. Jonas. Laki-laki yang saya lihat adalah Mr. Jonas. Nah, berarti kita bisa meletakkan induk kalimatnya terlebih dahulu. Nah, sebelum dari kata to be, kita bisa memasukkan adjective clause-nya di sini. Lalu kita sambung lagi was Mr. Jonas. Berarti artinya laki-laki yang saya lihat adalah Mr. Jonas. Nah, karena kita menerangkan yang namanya orang, kita bisa menggunakan who dan that, atau juga kita bisa tidak menggunakan relative pronounnya ini atau relative noun-nya ini. Kita juga bisa menghilangkannya. The man I saw was Mr. Jonas. Nah, I saw di sinilah yang disebut dengan adjective clause-nya itu sendiri. Nah, paham ya teman-teman sampai di sini tentang penggunaan adjective clause untuk menerangkan objek. Nah, objek yang diterangkannya itu adalah objek yang terdapat di kalimat dependennya ini, yang him. Yang diterangkan juga terdapat pada induk kalimat, yaitu Mr. Jonas itu sendiri. Paham ya teman-teman? Nah, lanjut kita kepada contoh yang berikutnya. Kita lihat langsung ke independent dan dependennya. Nah, contoh yang independennya, the movie wasn't very good. Film itu
sangat tidak bagus. Nah, untuk dependennya kita melihatnya malam tadi. Nah, ini adalah objeknya. Nah, objeknya ini terletak setelah yang namanya kata kerja. Nah, kita menerangkan yang ini. Kita bikinkan kalimat adjective clause-nya untuk menerangkan objeknya yang ini. Nah, kita bikinkan menggunakan itu di sini merupakan the movie. The movie di sini adalah film. Film itu adalah benda-benda mati. Nah, jadi kita bisa menggunakan yang namanya which atau enggak that. Paham ya teman-teman? Nah, kita bikinkan adjective clause-nya itu seperti ini. Which we saw last night. Nah, yang kita lihat malam tadi. Nah, ini untuk menerangkan ke arah objeknya ini. Yang kita lihat malam tadi apa? Itu apa? The movie. Nah, paham ya teman-teman? Nah, jadi kalimatnya bisa kita bikin the movie, sebelum to be-nya kita masukkan adjective clause-nya, lalu kita sambungkan dengan penggunaan induk kalimat ini lagi. The movie which we saw last night wasn't very good. Nah, film yang kita lihat malam tadi tidak bagus atau sangat tidak baik. Nah, paham ya teman-teman tentang bentuk yang kedua ini atau fungsinya yang kedua menerangkan objek. Nah, lanjut kita kepada penggunaannya yang ketiga. Yang ketiga ini adalah untuk menerangkan objek setelah preposisi, yang terdapat setelah preposisi. Nah, yang objek yang diterangkan di sini adalah objek yang terdapat pada anak kalimat atau dependent clause-nya. Nah, sekarang kita coba lihat di bagian yang nomor 3 ini untuk kalimat independen dan dependentnya. She is the woman. Dia adalah seorang wanita. Nah, yang dependennya I told you about her. Saya telah menceritakan kepada kamu tentangnya. Nah, yang mana preposisinya di sini? Karena about her ini menjelaskan siapa? The woman. The woman di sini adalah induk kalimat, sementara I told you about her ini adalah anak kalimatnya. Nah, di sini kita melihat ada penggunaan preposisi sebelum objek. Nah, inilah yang disebut sebagai fungsinya untuk menerangkan objek yang terdapat setelah preposisi atau kata bantu. Nah, kita coba untuk memasukkannya ke dalam sebuah kalimat. She is the woman about whom I told you. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya preposisi di sininya. Ini menerangkan objek juga. Dia masih menerangkan objek. Nah, sekarang kita coba lihat yang mana bagian yang merupakan adjective clause-nya di sini. Dari about whom I told you ini adalah adjective clause-nya. Tentang yang saya telah ceritakan kepada kamu atau yang saya ceritakan kepada kamu. Nah, coba kita lihat di dependennya atau anak kalimatnya. Saya telah menceritakannya ke kamu tentang dia perempuan. Nah, berarti yang saya ceritakan berarti mengarah ke her ini, ke objek. Her ini mengarah ke the woman. Nah, jadi untuk penggunaan adjective clause-nya kita bisa menggunakan about whom I told you, atau kita juga boleh menggunakan who saja, atau kita juga bisa menghilangkan preposisinya ini, tidak kita gunakan she is the woman whom I told you, atau she is the woman who I told you, atau she is the woman that. Menggunakan that juga bisa, that I told you. Nah, paham teman-teman semuanya sampai di sini? Nah, untuk penggunaan adjective clause-nya berarti that I told you, yang saya ceritakan ke kamu itu siapa? Her-nya ini, dia perempuan. Ini objek di dalam kalimat dependennya. Nah, jadi kita menerangkan her-nya yang ada di sini. Cuman diikuti dari sebuah preposisi. Nah, untuk contoh yang kedua, untuk kalimat independennya, the music was good. Musiknya bagus. We listened to it last night. Kita mendengarnya malam tadi. Nah, ini siapa yang kita jelaskan di sini? It-nya di sini ini adalah penggunaan objek. It di sini adalah musik. Musik itu adalah benda, berarti kita menggunakan kata relatifnya which. Nah, sementara sebelum dari kata objeknya ini terdapat yang namanya preposisi, yaitu penggunaan kata to di sini. Kita mendengarnya atau kita telah mendengarnya malam tadi. Nah, jadi untuk memasukkannya di dalam kalimat adjective clause-nya itu terdapat pada bagian to which we listen last night. Nah, to which we listen last night, kita bisa memasukkannya sebelum dari to be-nya kita memasukkan yang namanya adjective clause-nya, bisa juga. Nah, jadi paham ya teman-teman sampai di sini. The music to which we listen last night was good. Nah, berarti artinya musik yang
kita dengar malam tadi bagus. Nah, to which ini juga bisa kita hilangkan to-nya. Kita nggak usah menggunakan to. The music which we listen last night was good. Paham ya teman-teman semua? Kita bisa mencoret to-nya di sini. Nah, which-nya di sini juga bisa kita ganti dengan relative noun seperti that. Nah, the music that we listen last night was good. Nah, jadi bisa juga seperti itu. Atau kita juga bisa menghilangkan the music we listen last night was good. Nah, jadi paham ya teman-teman sampai di sini untuk penggunaan adjective clause itu sendiri. Nah, jadi sebagai kesimpulannya adjective clause itu merupakan anak kalimat yang digunakan untuk menerangkan noun atau pronoun, untuk menerangkan benda. Benda itu terdapat pada apa? Pada subjek atau objek dalam kalimat. Paham ya teman-teman? Jika teman-teman masih ragu atau masih belum memahami materi saya kali ini, silakan teman-teman bertanya pada kolom komentar. Tapi mudah-mudahan materi saya ini sudah cukup bisa dipahami bagi teman-teman semuanya. Nah, mungkin cukup sekian dulu video ini dari saya. Nah, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya teman-teman. Nah, thanks for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.